Oke, selamat siang Kak Abi. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya telah hadir di acara poin kali ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, Kak Abi silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Rehna Abigail. Saya biasa dipanggil Abi. Umur saya 20 tahun. NIM saya 2010/205. Asal departemen saya yang sekarang Pengmas. Oke, jadi mungkin Kak Abi juga bisa membeberkan beberapa hobi Kak Abi ya. Hobi. Kalau hobi sejauh ini cuma satu, yaitu main game. Hobinya main game. Ya, itu aja. Jadi mungkin dari hobi Kak Abi bisa menjelaskan beberapa kesibukan Kak Abi. Kan sekarang libur nih. Abi bisa menjelaskan beberapa kesibukan Kak Abi selama liburan. Oke, kalau kesibukan sama liburan tentunya tidak main game terus ya. Di rumah juga melakukan pekerjaan rumah. Semisal baru bangun tuh nyapu dulu, aku bersihin kamar kayak gitu, terus sarapan baru main kayak gitu. Oke, dari hobi Kak Abi nih, Kak Abi kan sekarang masuk ke Departemen Pengmas ya. Ya. Udah 2 periode kan Kak di BEM. Iya, 2 periode. Dan departemen sebelumnya berbeda kan. Iya, berbeda. Nah, mungkin dari hobi Kak Abi untuk departemen sekarang apakah memiliki kesamaan atau ya kesamaan dah. Oke, kalau kesamaan sudah pasti ada, karena pertama game yang aku main itu adalah game Mobile Legends, di mana Mobile Legends itu kan memiliki suatu hal yang penting, pertama kan komunikasi bersama tim. Nah, itu sangkutannya sama dengan kita di departemen, kita juga harus memiliki komunikasi yang sangat erat di antara menteri, segmen, dan anggota yang lainnya. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi, karena jika tidak berkomunikasi kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, jadi dari hobi dan departemen sekarang memiliki sinkron ya Kak ya. Ya, sinkron. Oke, jadi mungkin sebelumnya Kak Abi bisa menceritakan sedikit pengalaman organisasi Kak Abi sebelum Kak Abi masuk ke BEM. Oke, jadi jujur aku baru pertama kali ikut organisasi itu di SMK, dan itu namanya MPK ya. Jadi MPK itu di bawahnya OSIS. MPK itu kayak musyawarat perwakilan kelas. Jadi kayak perwakilan kelas itu harus ikut MPK. Jadi itu anggapannya kayak bawahnya OSIS lah. Anggapannya itu kayak membantu OSIS. Jadi di situ kerjaannya hampir sama kayak OSIS, sosialisasi sekolah ke Karangasem, pokoknya jauh-jauh lah sosialisasinya. Kayak gitu. Oke, jadi sebelum mengikuti BEM, Kak Abi pernah mengikuti organisasi ya? Ya, pernah. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya, Kak Abi kan sekarang di BEM. Menurut Kak Abi untuk sekarang BEM itu seperti apa? Sekarang? Iya. Oke, kalau yang sekarang ya, yang aku pandang banyak peningkatan, dimana aku lihat anggota-anggota itu semakin banyak berbaur meskipun ada sedikit circle. Yang sekarang sih aku lihat komunikasinya itu benar-benar sangat erat ya, seperti di grup yang sekarang itu sedikit kasih pengumuman langsung direspon. Itu bagiku udah peningkatan yang sangat jauh dari kabinet sebelumnya. Ya, jadi untuk sekarang BEM ini mengalami beberapa peningkatan ya Kak, dari pandangan Kak Abi. Oke, menurut Kak Abi nih, orang yang cocok menjadi anggota BEM itu orang yang seperti apa? Oke, yang pertama ya, orang yang cocok ikut BEM tuh seperti saya, Anjas. Itu memiliki sifat jiwa organisasi yang sangat tinggi ya. Jadi yang pertama tuh pasti memiliki sifat organisasi. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat organisasi itu adalah orang yang memiliki rasa penasaran tinggi, kalau menurut pandangku. Kemudian yang kedua, dia harus konsisten orang itu. Kemudian yang ketiga itu bertanggung jawab. Itu aja 3 hal yang penting. Oke, jadi harus memiliki 3 hal yang disebutkan tadi ya. Ya. Oke, jadi suka dan duka Kak Abi nih selama menjadi anggota BEM. Oke, suka dan duka ya. Aku jelasin dari awal. Di awal pertama kali aku ikut BEM tuh banyak banget yang aku alami. Yang pertama tuh suka ya pasti banyak banget. Dimana aku memiliki banyak teman baru dari jurusan lain. Terus aku mengenali bagaimana cara sistem kerja di BEM. Kemudian aku ngerti cara ngatur anggota, misalkan waktu jadi koor sempat. Terus yang untuk duka, sejauh ini duka yang paling banyak tuh di waktu aku dipindah ke departemen, itu aja. Oke, sedikit mengulas nih. Mungkin Kak Abi bisa menceritakan kenapa gimana sih perasaan Kak Abi pas Kak Abi dipindahkan ke departemen? Oke, jujur ya, yang pertama tuh nyesek. Pertama pasti nyesek karena aku nggak tahu apa, tiba-tiba di Pengmas masuknya. Mungkin sih emang waktu itu aku telat ngajuin untuk lanjut, jadi emang mungkin itu emang nasibku di Pengmas, tapi nggak apa-apa. Itu menurutku suatu hal yang baru, jadi aku nggak monoton lah di itu terus departemennya. Di Pengmas itu aku juga dapat banyak hal baru, karena kan biasanya kan aku ngedesain, sekarang aku lebih ke sosialisasi sama masyarakat.
Oke, jadi di samping ada duka, ada juga perubahan positif ya Kak Ya, yang banyak terjadi. Nah mungkin Kak Abi bisa memberikan beberapa manfaat selama mengikuti BEM atau selama Kak Abi berada di Departemen Pengmas. Oke, yang pertama aku bisa public speaking, dimana aku dulu public speakingnya sangat buruk. Aku nggak tahu kalau misalkan di depan tuh nggak tahu mau ngomong apa. Tetapi setelah aku masuk BEM, aku akhirnya mengerti bagaimana cara public speaking di depan orang banyak. Itu aja sih yang paling aku dapetin di organisasi BEM. Jadi untuk manfaatnya sangat banyak yang positif ya Kak, Ya, terutama di public speaking. Ya, Oke, jadi selama di BEM tentunya Kak Abi pernah mengikuti berbagai macam kegiatan ya, atau kepanitiaan yang diadakan oleh BEM Instiki sendiri. ya. Mungkin Kak Abi bisa menceritakan beberapa pengalaman kepanitiaan yang paling berkesan buat Kak Abi. Oke, yang paling berkesan yang pertama tuh di panitia PKKMB, di mana itu benar-benar pertama kali ngerasain yang namanya capek bercapek ya di sana. Itu di mana datang tuh jam 4, pulang malam itu kayak udah kerja rodi dibilang, tapi itu sangat bermanfaat sih bagiku gimana cara aku mengatur waktu, ngatur istirahat, cuma tidur berapa menit di sini. Terus yang kedua itu ada di panitia Dies. Nah, waktu Dies tahun lalu bertepatan waktu itu kalau nggak salah bulan puasa. Ya. Jadi di situ banyak kali cobaannya, dimana yang lain istirahat makan aku jaga di belakang kayak gitu. Jadi yang paling berkesan sih PKKMB sama Dies itu aja. Yang Oke, paling jadi seru. di dalam kepanitiaan yang diadakan BEM, Kak Abi memiliki banyak banget ya Ya, banyak pengalaman sekali. yang paling berkesan. Oke, mungkin berikutnya mungkin Kak Abi ya bisa menjelaskan beberapa kekurangan BEM dan bisa memberikan beberapa saran agar BEM ini bisa dari kekurangan yang dialami BEM bisa diperbaiki secara bersama-sama. Oke, untuk yang pertama ya aku pandang tuh sedikit sih sebenarnya kekurangan dari BEM, cuman paling kekurangannya masalah internal aja. Aku nggak mau menjelasin masalah internal seperti apa, cuman saranku jika ada masalah internal diselesaikanlah baik-baik secara keluarga di sini. Kayak gitu aja sih. Oke, jika ada masalah internal diselesaikan secara bersama-sama secara internal. Oke, di luar dari BEM nih, Kak Abi kan pastinya punya media sosial ya. Ya, benar. Apalagi kan Kak Abi sebelumnya di Departemen Kominfo. Ya. Dimana pasti itu untuk media sosial itu udah sangat akrab lah. Nah salah satunya ini Instagram. Pasti Kak Abi punya dong Instagram. Punya. Di spill dong Kak. IG-nya. Oke, akunku itu @aabii_1909. Oke, @aabi1909. Mungkin untuk teman-teman yang di sini bisa dibantu di follow juga ya. Oh iya, karena akunnya privacy, jadi kita nggak bisa ngeliat nih Instagram Kak Abi itu apa aja isinya. Jadi yang penting udah tahu ya akunnya. Terima kasih Kak Abi udah nge-spill akun IG-nya. Ya, sama-sama. Nah sekarang aku mau bertanya nih Kak Abi. Banyak yang bilang BEM ini berat. Nah mungkin menurut Kak Abi sendiri BEM itu juga berat. Jadi mungkin Kak Abi memiliki pesan atau motivasi biar orang-orang yang menganggap BEM itu berat bisa tetap memiliki semangat untuk melanjuti BEM. Oke, jadi gini ya. Pertama untuk angkatan baru sekarang kan masih belum terlalu padat aku bilang ya, karena belum terlalu dipres kegiatan seperti webinar. Karena sekarang kan masih hangat-hangatnya nih. Jadi saranku untuk angkatan baru, kalian tetaplah konsisten. Pertama konsisten, dan yang kedua jangan kaget ketika dikasih job desk yang ngepres banget. Itu pasti bikin mental down. Nah, cara ngatasin mental down, kalian kan punya teman-teman banyak nih di satu sisi. Kalian minta bantuan di sana, komunikasi kayak aku bilang tuh. Minta bantuan di sana, kekurangannya apa, pasti bakal dibantu kok. Jadi motivasi yang pertama tuh pasti tetap konsisten. Itu aja. Oke, jadi Kak Abi memberikan beberapa dari pengalaman Kak Abi memberikan beberapa motivasi ya untuk teman-teman agar tetap konsisten. Ya. Oke, nah harapan Kak Abi nih buat anggota-anggota BEM semuanya. Oke, harapanku untuk semuanya ya, semoga dari awal hingga akhir tidak ada yang berkurang lagi anggotanya. Kalian tetap konsisten dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena ini kan pilihan kalian ikut jadi anggota BEM. Jadi tolonglah dijaga konsisten kalian, dijaga tanggung jawab kalian waktu interview. Pasti kalian banyak lah bilang kalian bakal berkontribusi dengan banyak. Jadi buktiin lah di sini. Oke, di akhir nih Kak Abi sebagai penutup, mungkin Kak Abi bisa memberikan satu quotes bagi kita semua. Oke, jadi hidup itu bukanlah tentang siapa yang terbaik, tetapi hidup itu tentang siapa yang bisa berbuat baik. Oke, terima kasih Kak Abi.